Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alal ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamun alaih. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan semoga ikhwatal iman, kita semua termasuk orang-orang yang keluar di bulan Ramadan ini, termasuk yang mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Artinya, wa idza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, ketika hamba-hambaku bertanya kepada engkau di mana keberadaan aku, maka katakanlah kepada mereka, fa inni qarib, maka sungguh kata Allah, aku sangat-sangat amat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku, kata Allah, akan mengabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li, dan hendaklah ikhwatal iman, orang-orang yang berdoa itu bersegera menyuruh seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka memperbaiki imannya kepada Allah. Hendaklah mereka membaguskan prasangkanya kepada Allah, la'allahum yarsyudun, agar mereka benar-benar mendapatkan petunjuk. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, pada penggalan satu ayat yang mulia ini, satu ayat yang agung ini, perlu kita perhatikan bahwa surat Al-Baqarah ayat yang ke-186 ini terdapat di tengah-tengah ayat-ayat puasa. Bahwa kata para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat-ayat puasa itu dimulai dari Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 187, dan bahkan ada yang mengatakan sampai ayat 189. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelipkan satu ayat berkenaan tentang doa, bahwa ini menandakan kuat iman bahwa ibadah doa merupakan ibadah yang mulia. Ibadah doa merupakan ibadah yang agung, terutama apabila kita melakukan ibadah ini di bulan Ramadan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Saya ingin kaitkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis yang hasan, hadis yang dapat kita ambil rujukan dan mengambil pelajaran di dalamnya. Hadis ini ikhwatal iman, hadis yang menceritakan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dari kalangan Al-Ansar, yaitu Abu Umamah Al-Ansari. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati Abu Umamah Al-Ansari berdiam diri dalam masjid. Mengurungi diri di dalam masjid. Itulah yang menyebabkan Nabi mendatangi Abu Umamah Al-Ansari. Lalu kemudian bertanya, "Ya Aba Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah?" Apa yang membuat aku mendapati engkau, wahai Abu Umamah, berdiam diri di dalam masjid, mengurungi diri di dalam masjid, padahal waktu-waktu tersebut bukan pada waktu-waktu sholat, yang seharusnya engkau melakukan aktivitas produktif lainnya. Akan tetapi wahai Abu Umamah, engkau berdiam diri di dalam masjid. Tertampak wajah Abu Umamah teralamatkan wajah kesedihan,
kegalauan dan kesedihan, lalu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kekasihnya, lalu mengatakan, ya Rasulullah, ad-duyun lazimatnya. Wahai Rasulullah, aku ditimpa kegalauan dan kesedihan yang menyebabkan aku berdiam diri di dalam masjid, yang menyebabkan aku mengurungi diri di dalam masjid, seraya berharap ada pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atas masalah-masalahnya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, bahwa Abu Umamah Al-Ansari mendapatkan kegalauan dan kesedihan itu disebabkan karena utang-utang beliau yang sangat banyak, yang menyebabkan hutang-hutang tersebut ia tidak dapat lunaskan. Itulah yang membuat Abu Umamah Al-Ansari galau, sedih. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan keluhan dari Abu Umamah Al-Ansari, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, lalu mengajarkan satu doa kepada Abu Umamah Al-Ansari, dan semoga kita semua menghafal doa ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Tatkala Abu Umamah Al-Ansari mendapati satu doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Umamah Al-Ansari langsung mengamalkan doa ini, langsung membacanya di setiap pagi dan di setiap petang. Tak lama dari itu, ikhwatal iman, masalah-masalah Abu Umamah Al-Ansari, kegalauan dan kesedihan yang ditimpa oleh Abu Umamah Al-Ansari dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Jangan kita bayangkan ketika Abu Umamah Al-Ansari itu mendapatkan satu doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian Abu Umamah Al-Ansari ini hanya membacanya di setiap pagi dan di setiap petang saja. Akan tetapi Abu Umamah Al-Ansari ketika dikerumuni kegalauan dan kesedihan, lalu kemudian diajarkan satu doa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Abu Umamah Al-Ansari ini memahami betul makna dan kandungan dari doa tersebut. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, barang siapa yang digalaukan dengan sesuatu, disedihkan dengan sesuatu, maka jangan lupa berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari satu ayat yang agung, satu ayat yang mulia, dan juga merupakan makna dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Paling tidak pada kesempatan malam hari ini ada dua pelajaran penting yang akan kami angkat. Pelajaran pertama, ikhwatal iman, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menanamkan kalimat tauhid yang sangat sempurna kepada para sahabat-sahabatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan kalimat akidah yang kita ketahui, yaitu la ilaha illallah. Maka ikhwatal iman, di antara pengamalan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah sebagaimana kita ketahui, la ma'buda illa bihaqillah. Tidak ada yang paling berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara pengamalannya, di antara perwujudannya adalah kita meyakini ketika kita ditimpa masalah, kegalauan apapun itu, masalah kecil ataupun besar, kita meyakini dengan hati yang paling dalam, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka maha benar Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan masalah kepada kamu, niscaya tidak ada yang bisa mengangkat masalah itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah menimpakan kebaikan kepada kamu, niscaya tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan itu sampai datang kebaikan itu kepada yang Allah tentukan. Ikhwatan iman azani Allah wa iyyakum. Pertanyaannya,
apa masalah terbesar kita. Mungkin ada masalah terbesar kita hari ini terlilit dengan utang atau masalah-masalah lainnya. Akan tetapi ikhwatal iman, masalah yang paling terbesar adalah ketika kita dipertemukan di bulan Ramadan ini, dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ketaatan, akan tetapi kita tidak mendapatkan kenikmatan, tidak berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Inilah masalah ikhwatal iman. Jadi ikhwatal iman, siapa saja yang 10 terakhir Ramadan ini, 10 awal pertama Ramadan ini, kita tidak merasakan kebahagiaan dengan datangnya bulan Ramadan. Bacaan Al-Quran kita tidak merasakan nikmat, kebahagiaan ketika kita membaca Al-Quran, bahwa ini adalah masalah yang paling besar. Maka ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, sekali lagi, ketika kita ditimpa masalah kecil ataupun masalah besar, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mendapatkan masalah dalam hati kita, tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan ketentraman membaca Al-Quran, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita membaca Al-Quran, mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menanamkan ketenangan, ketentraman di dalam hati-hati kita. Pelajaran kedua, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abu Umamah Al-Ansari satu doa, dan inilah yang menjadi kata kunci terselesaikannya masalah Abu Umamah Al-Ansari. Maka ikhwatal iman, bahwa doa merupakan senjata kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Nabi mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min, bahwa doa merupakan senjata bagi orang-orang beriman, dan doa juga merupakan nurus samawati wal ard, cahaya yang menerangi langit dan bumi. Bayangkan ikhwatal iman, bahwa masalah itu umumnya kita dipenuhi dengan kegelapan. Ketika kita ditimpa kegalauan, ketika kita ditimpa kesedihan, umumnya orang merasa gelap karena tidak mempunyai solusi atas masalahnya. Maka doa ini merupakan nurus samawati wal ard, yang menerangi kegelapan-kegelapan masalah kita. Maka ikhwatal iman nazanillahu wa iyyakum, sekali lagi, ketika kita mendapatkan pada diri kita di bulan Ramadan ini tidak merasakan kebahagiaan, ketentraman dalam membaca Al-Quran atau ibadah-ibadah lainnya, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ketenangan, diberikan ketentraman dalam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan ketentraman ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang tercatat atau mendapatkan gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.